Periksa kasus korupsi tata niaga komunitas Timah. Kejaksaan Agung telah menetapkan sebanyak 16 tersangka. Pasti urusannya uang. Halo teman-teman semuanya dan Bu Anggi, perkenalkan nama saya Brigita Marifania Chan dengan NIM 248111437 dari kelas FSMA 24, kelas Teologi Moral, kelas H. Kasus korupsi yang saya ambil untuk menjadi contoh pada video ini adalah kasus korupsi tata niaga Timah di IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Berdasarkan kompas.com, kasus korupsi ini merugikan negara sekitar 300 triliun rupiah dan mencakup kerusakan lingkungan. Skema melibatkan pejabat PT Timah Tbk serta pihak swasta lewat penyewaan alat peleburan dan penyamaran dana melalui CSR palsu dan money changer. Harvey Moise, suami dari aktris Sandra Dewi, sebagai koordinator tambang ilegal divonis 20 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Yang dimana jika tidak dibayar dalam sebulan setelah putusan disahkan, asetnya akan disita dan hukumannya dapat bertambah hingga 10 tahun. Kasus korupsi jika dilihat berdasarkan sudut pandang moral, korupsi ini bertentangan dengan nilai etika dan kemanusiaan, merusak kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Yang dimana jika dibiarkan, korupsi akan meruntuhkan standar moral masyarakat, membuat perilaku curang dianggap wajar, dan integritas diabaikan. Akibatnya, masyarakat menjadi egois dan kehilangan rasa peduli, serta melahirkan generasi yang sulit membedakan benar ataupun salah. Dari sudut pandang moral, korupsi adalah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan harus dilawan oleh semua elemen masyarakat. Solusi yang dapat diberikan dari segi pandang moral adalah memperkuat transparansi, pengawasan, serta sanksi dalam kegiatan pemerintahan yang terkait dengan ekonomi, sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan negara, serta membuka akses informasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi. Dan yang berikutnya adalah penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi harus dilakukan secara terpadu dengan SDM yang berintegritas. Negara perlu menjamin bahwa kesejahteraan para penegak hukum agar mereka tetap bersih dan jauh dari yang namanya korupsi. Yang berikutnya adalah penyelesaian dari sudut pandang kitab suci, di mana saya mengambil dari Matius 5 ayat 6-8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat ini menegaskan kerinduan mendalam akan keadilan dan kebenaran yang menjadi kekuatan moral bagi para aktivis, penegak hukum, dan juga para warga yang dalam melawan korupsi yang menciptakan ketimpangan sosial. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan berjuang mendorong penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas demi sistem yang adil dan tidak memihak satu pihak dan pihak yang lain, serta pemulihan dari adanya kerusakan sosial. Korupsi berasal dari hati yang tamak dan egois. Sementara penyelesaian masalah ini membutuhkan hati yang suci, jujur, dan berintegritas, khususnya bagi para pemimpin dan aparatur negara, agar penegakan hukum tidak disusupi oleh kepentingan pribadi. Yang berikutnya adalah penyelesaian dari sisi ajaran Gereja Katolik, di mana saya mengambil dari dokumen Paus Fransiskus, Fratelli Tutti, artikel 183 dan juga artikel 182. Pada artikel 182, cinta kasih dalam politik menuntut adanya kepedulian terhadap kesejahteraan umum, bukan terhadap kepentingan pribadi. Namun dalam kasus ini, para tersangka justru mengejar keuntungan ilegal dan mengabaikan martabat serta hak masyarakat yang bertolak belakang dengan adanya prinsip politik yang seharusnya membangun kebersamaan dan perubahan yang tidak merugikan rakyat. Sedangkan menurut artikel 183, kasus korupsi ini yang merugikan negara hingga sekitar 300 triliun rupiah ini mencerminkan hilangnya kasih sosial dalam kepemimpinan, di mana para pelaku mengabaikan tanggung jawab moral mereka demi keuntungan pribadi mereka. Jika cinta kasih dijadikan dasar sebagai tindakan politik, praktik semacam ini bisa dicegah melalui sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Jadi bagi ini tantangan kita juga bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Kristiani Pancasilais, tetapi juga bagaimana mengeksternalisasi, mempraktikkan. Rupanya ada di sini. Dari potongan video tersebut, KWI menyerukan bahwa nilai-nilai yang kita dapat tidak hanya kita internalisasikan atau kita pahami dalam diri, namun juga kita eksternalisasikan, atau bagaimana kita tidak hanya sekedar memahami nilai-nilai yang kita dapat, namun juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari kita secara nyata. Ini akan putus asa dan sama dengan mereka. Kita harus yakin masih ada jutaan orang di Indonesia yang mau melawan korupsi, mau pasang nyawa sekalipun untuk mewujudkan keadilan sosial. Dari potongan video tersebut, kita mengetahui bahwa pandangan tentang korupsi oleh Bapak Basuki Cahayapurnama itu kita tidak boleh merasa sendirian dalam memperjuangkan keadilan melawan korupsi. Karena perasaan seperti ini akan menimbulkan adanya rasa cepat putus asa dan juga rasa sikap apatis. Kita harus percaya bahwa banyak orang di luar sana, banyak masyarakat di luar sana yang memiliki rasa semangat untuk melawan korupsi sama seperti kita. Kita harus merasa bahwa perjuangan ini bersifat kolektif atau secara bersama-sama dan bukan tidak hanya kita sendiri. Nah, dengan ini kita akan diberikan kekuatan moral, semangat, dan juga harapan bahwa bersama-sama korupsi akan dapat bisa untuk diberantas.